Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan peran budaya dalam bisnis internasional. Kami beranggotakan Sevia Tiara Putri 0157 dan Lukman Syarif Hidayatullah 0176. Berikut saya akan menjelaskan tentang budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, di mana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat. Nah, kebudayaan sendiri terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku yang umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok orang tertentu. Kebanyakan antropolog juga sepakat bahwa yang pertama, budaya dipelajari bukan pembawaan sejak lahir. Yang kedua, berbagai aspek budaya saling berhubungan. Yang ketiga, kebudayaan adalah berbagi. Yang keempat, kebudayaan menentukan batas-batas dari kelompok yang berbeda. Berikut karakteristik dari budaya. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan saling terkait atau interrelated. Yang kedua, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau adaptif. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang ketiga, kebudayaan dimiliki bersama atau shared oleh anggota-anggota masyarakat dan tentunya menentukan keanggotaan masyarakat tersebut. Orang-orang yang sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat yang tidak memiliki berada di luar batas masyarakat tersebut. Beberapa pendapat lain tentang karakteristik budaya. Yang pertama, dipelajari. Budaya tidak diwariskan atau bersifat biologi. Budaya diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, dibagi. Masyarakat adalah anggota dari kelompok organisasi atau pembagian budaya masyarakat. Budaya tidak spesifik pada perorangan atau individu. Yang ketiga, perubahan generasi. Budaya bersifat kumulatif, melewati dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Yang keempat, simbolik. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk memberi tanda dan menggunakan sesuatu untuk menggambarkan yang lain. Yang kelima, diteladani. Budaya mempunyai struktur dan terintegrasi. Perubahan dari satu bagian akan membawa perubahan pada bagian lain. Yang keenam, penyesuaian. Budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah atau menyesuaikan diri. Berikut ada elemen-elemen dari budaya. Yang pertama itu estetika. Estetika berkaitan dengan rasa keindahan, budaya, dan selera yang baik. Para pelaku bisnis ini tentunya tertarik pada aspek-aspek formal dari seni, warna, dan bentuk karena arti simbolis yang dimilikinya. Yang kedua, sikap dan kepercayaan. Nah, sikap dan kepercayaan yang sangat penting bagi pelaku bisnis antara lain sikap terhadap waktu, terhadap pencapaian dan pekerja, serta terhadap perubahan. Bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Elemen agama. Agama adalah aspek penting di berbagai negara. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota masyarakat berhubungan satu dengan yang lain dan dengan pihak luar juga. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab individu, dan perencanaan untuk masa depan. Dampak agama terhadap bisnis internasional berbeda-beda dari negara ke negara, yang bergantung pada sistem hukum negara tersebut, homogenitas keyakinan agama, dan toleransi terhadap pandangan-pandangan agama lain. Budaya material. Kebudayaan material merujuk kepada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang tersebut membuatnya, siapa yang membuatnya, atau mengapa dan bagaimana produk tersebut dibuat. Perbedaan dalam tingkat teknologi sebagai budaya material antar negara menjadi dasar untuk
menilai apakah negara tersebut dikategorikan maju atau negara berkembang. Era teknologi informasi berubah dengan cepat dan memberikan kemudahan dalam bisnis internasional. Pendidikan. Ketika negara berkembang menjadi negara industri, terdapat persaingan yang lebih tinggi di pasar dan peluang tenaga kerja berpendidikan tinggi meningkat. Namun terjadinya brand drain atau emigrasi dari tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara lain sangat merugikan negara berkembang. Reserve brand drain, kembalinya tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara asalnya memberikan pengaruh yang nyata atas daya saing negara asalnya dalam kancah internasional. Aspek organisasi kemasyarakatan. Para antropolog mempelajari aspek budaya dari organisasi kemasyarakatan dan membaginya menjadi 3. 1. Berdasarkan pertalian keluarga. Bagi beberapa perusahaan asing, keluarga besar atau extended family adalah penting sebagai sumber koneksi bisnis. 2. Berdasarkan asosiasi bebas dari individu-individu. Asosiasi ini adalah unit-unit sosial berdasarkan atas usia, gender, atau minat yang sama, bukan berdasarkan hubungan keluarga. Usia merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam melihat segmentasi pasar, sedangkan gender mempengaruhi berubahnya suatu negara menjadi negara industri, maka lebih banyak wanita yang memasuki lapangan kerja. Wanita menjadi bagian penting dalam perekonomian. 3. Asosiasi bebas. Kelompok-kelompok asosiasi bebas terdiri atas orang-orang yang bergabung bersama-sama berdasarkan ikatan yang sama, yang dapat berupa politik, pekerjaan rekreasi, atau agama. Bahkan sebelum memasuki suatu negara, manajemen sebaiknya mengidentifikasikan kelompok-kelompok semacam itu dan menilai kekuatan politik dan ekonomi mereka. Elemen karakteristik hukum. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai sumber undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara maupun organisasi internasional. Pemerintahan yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Elemen struktur politik. Elemen struktur politik perlu juga diperhatikan. Stabilitas dan hasil pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan geografis dan sumber alam sangat berperan dalam bisnis. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis, mempunyai sumber ideologi dan adanya lagi sumber-sumber lain. Hal ini meliputi masalah nasionalisme, terorisme, budaya tingkat stabilitas, pemerintah, hubungan dengan organisasi internasional dan badan usaha negara. Wujud budaya. Koncaraningrat membagi wujud budaya menjadi 4 bagian. Pertama, nilai-nilai budaya. Istilah ini merujuk kepada penyebutan unsur-unsur budaya yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain. Nilai-nilai budaya yaitu gagasan yang telah dipelajari oleh warga sejak usia dini, sehingga sukar untuk dirubah. Gagasan inilah yang kemudian menghasilkan berbagai benda yang diciptakan oleh manusia berdasarkan nilai-nilai pikiran dan tingkah laku. 2. Sistem budaya. Dalam wujudnya, kebudayaan bersifat abstrak sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami. Kebudayaan dalam wujud ini juga berpola dan berdasar sistem-sistem tertentu. 3. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat konkret sehingga dapat diabadikan. 4. Kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik ini merupakan wujud terbesar dan juga bersifat konkret. Misalnya, bangunan megah seperti Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas,
kancing baju, dan lain-lain. Pendekatan budaya. Salah satu cara untuk mencirikan perbedaan dalam berbagai budaya adalah pendekatan konteks rendah, konteks tinggi, atau low context, high context, yang dikembangkan oleh Edward dan Mildred Hall. Dalam budaya konteks rendah atau low context culture, kata-kata yang dipakai pembicaraan secara eksplisit menyampaikan pesan pembicaraan tersebut kepada pendengarnya. Dalam budaya konteks tinggi atau high context culture, konteks terjadi pembicaraan tersebut akan sama pentingnya dengan kata-kata yang benar-benar diucapkan, dan petunjuk-petunjuk budaya berperan penting dalam memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Aspek-aspek budaya mempengaruhi bisnis internasional. Ada 5 aspek budaya dalam menjalankan proses manajemen yang akan mempengaruhi pelaku bisnis internasional di sebuah negara. Pertama, culture distance. Pembentukan kultur sistem antara lain perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, bangsa, dan norma sosial. Social change. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Time orientation, termasuk di dalamnya adalah manajemen waktu. Language atau bahasa. Value system, terdiri dari power system, atau persepsi pemimpin yang selalu benar dan masyarakat tidak berinisiatif dalam pengambilan keputusan. Uncertainty avoidance, atau ketakutan dalam mengambil risiko dan tantangan bisnis. Budaya individualisme versus budaya kolektif, sehingga menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang menjadi loyalitas. Pandangan Hofsky, derajat nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang menekankan ketegasan. Untuk itu diperlukan sekali pemahaman akan budaya-budaya yang akan mempengaruhi kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis, khususnya pada bidang bisnis internasional. Pengaruh kebudayaan terhadap bisnis internasional. Terdapat 4 fungsi bisnis yang akan terpengaruh oleh budaya, di mana pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan skala internasional. Pengaruh itu terjadi karena penyesuaian akan budaya-budaya yang ada di sebuah negara yang dijadikan tujuan kegiatan bisnis. Antara lain, A. Pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai penghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di sebuah negara. Manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seorang dan tingkat pendidikan. 3. Produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Keuangan. Nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap jujur dan pencatatan yang rapi, disertai bukti penerimaan dan pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.